Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duratul Fairo dari kelas 11 IPS 3 absensi 06. Di sini saya akan menjelaskan bab 5, yaitu kasus ancaman terhadap aspek IPOLEK SOS Budemkam dalam bingkai keragaman Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia merupakan negara yang terdiri atas kepulauan-kepulauan sehingga memiliki kebudayaan yang sangat beragam. Agar beragam kebudayaan tersebut bisa bersatu, diperlukan proses integrasi nasional. Dilansir dari buku Pendidikan Kewarganegaraan 2020, karya Rosmawati dan Hasanal Mulkan, integrasi nasional memiliki dua macam pengertian, yaitu secara politis dan antropologis. Secara politis, integrasi sosial adalah proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam suatu wilayah nasional yang menciptakan sebuah identitas nasional. Sedangkan secara antropologis, integrasi nasional adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Untuk menciptakan sebuah integrasi nasional tentu tidak mudah, sebab ada banyak kelompok yang memiliki latar belakang kebudayaan berbeda yang harus dipersatukan, belum lagi adanya berbagai ancaman yang siap mengganggu proses integrasi nasional. Bentuk ancaman. Ancaman terhadap proses integrasi nasional dibedakan ke dalam 5 bidang, yaitu bidang politik, bidang ideologi, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama yaitu bidang politik. Ancaman di bidang politik bersumber dari luar negeri dan dalam negeri. Ancaman dari luar negeri berupa tekanan politik, intimidasi, provokasi, dan blokade politik. Sedangkan ancaman dari dalam negeri berupa separatisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, separatisme adalah paham atau gerakan untuk memisahkan diri. Dalam konteks ini berarti memisahkan diri dari Indonesia. Separatisme bisa juga dilakukan tanpa perjuangan senjata dengan cara menarik simpati masyarakat internasional. Separatisme semacam ini tidak bisa dilawan dengan kekuatan militer. Hal tersebut membuktikan bahwa separatisme melalui bidang politik memiliki ancaman yang cukup besar terhadap kedaulatan dan keutuhan bangsa. Yang kedua yaitu bidang ideologi. Ideologi lain yang cukup mengancam eksistensi ideologi Pancasila adalah ideologi komunis dan liberalisme. Ideologi liberalisme merupakan ancaman yang paling serius, sebab tidak hanya mempengaruhi Indonesia, liberalisme juga mempengaruhi hampir semua negara di dunia. Yang ketiga yaitu bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi yang paling nyata adalah globalisasi ekonomi. Dampak negatif dari globalisasi ekonomi adalah Indonesia dibanjiri produk asing, munculnya kesenjangan sosial yang tajam, koperasi sulit berkembang, cepat atau lambat, perekonomian dalam negeri akan dikuasai oleh asing. Ancaman di bidang ekonomi semakin serius karena ada kasus perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Yang keempat yaitu bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial dibedakan menjadi dua, yaitu ancaman dari dalam dan luar negeri. Ancaman dari dalam dipicu oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, kelatar belakangan, dan ketidakadilan. Sedangkan ancaman dari luar negeri disebabkan oleh pengaruh negatif globalisasi seperti gaya hidup konsumtif, munculnya sifat hedonisme, munculnya sifat individualisme, dan munculnya gejala westernisasi. Yang kelima yaitu bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan berupa ancaman militer. Ancaman militer dapat berupa agresi atau invasi, pemberontakan senjata, spionase, dan aksi teror bersenjata. Contoh ancaman di bidang pertahanan dan keamanan adalah agresi militer Belanda, pemberontakan PKI Madiun, G30S, pemberontakan DI atau TI, dan lainnya. Dan di sini saya akan memberikan contoh gambar dari ancaman dari bidang politik, ideologi, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang
pertahanan, dan keamanan. Yang pertama yaitu bidang politik. Yang kedua yaitu bidang ideologi. Yang ketiga yaitu bidang ekonomi. Yang keempat yaitu bidang sosial budaya. Yang kelima yaitu bidang pertahanan dan keamanan. Dan di situ telah saya tampilkan gambar dari 5 ancaman tersebut. Sekian penjelasan bab 5 dari saya. Bila ada kata-kata yang menyinggung dan ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.